Nanti untuk sesi berikutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Engineering Khairul Anwar dengan topik Quran Surah An-Nur ayat 26 dan quantum entanglement ya. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit biografi beliau. Bapak Khairul kelahiran Kediri 20 Agustus 1978, yang mungkin nggak salah ya Prof ya. Ya Prof Khairul, nggak salah. Beliau alumni dari Department of Engineering, Institut Teknologi Bandung, Elektro ITB per tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan master dan doctoral degree dari Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, NICE, Nara, Japan. Beliau menamakan pada tahun masternya pada 2005, kemudian doktoralnya tahun 2008. Beliau juga pernah sebagai visiting researcher, di antaranya seperti di University of Melbourne, Australia, University of Oulu, Finland, dan juga di Cranfield University in UK. Beliau juga pernah jadi asisten profesor di School of Information Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology. Sekarang beliau sebagai dosen di School of Electrical Engineering, Telkom University Bandung, Indonesia, sebagai associate professor, dan juga sebagai Director of Center for Advanced Wireless Technology. Ya, sesama kita ketahui beliau ada dua ya karya fenomenal yang beliau temukan. Pertama, misalnya multi carrier based transmission technique dan juga multi carrier based transmission technique for satellite system. Ya, keduanya ini diadopsi oleh International Communication Union ya, untuk standar komunikasi. Ya. Kemudian karir beliau juga saya pernah sebagai sebagai Chairman of Wireless Group Radio Technology of Indonesia 5G Forum, dan juga Chairman of Asia Pacific Telecommunity Wireless Group Service and Application, dan sekarang sebagai Vice Chairman of Asia Pacific Telecommunity Wireless Group ya, yang masih 2019-2022. Banyak sekali, sebenarnya banyak sekali karya dan kesibukan dari Prof. Khairul Anwar ya. Baik, Bapak Ibu, berikut kita minta kepada Bapak Dr. Engineering Khairul Anwar yang bahas materi tentang Quran Surat An-Nur ayat 26 dengan quantum entanglement. Pada Pak Khairul, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kami hormati ya, guru kami ya, guru kita semua, Profesor Dr. Sukri Arif dari UNAN yang tadi menyampaikan materi luar biasa tentang konsep ilmiah di dalam Al-Quran. Ya. Luar biasa tadi, Prof, terkait juga dengan penulisan karya ilmiah, ya seperti itu. Jadi ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil dan menerapkan apa yang Prof. Sukri tadi sampaikan. Kemudian yang kami hormati Dekan FMIPA UNP, Pak Yulkifli, dan juga moderator kita Pak Fakrul Rozi,
dan juga panitia acara Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa untuk AMLI tahun 2021. Dan juga ada rekan saya, ada Pak Miftahul Khair yang dulu bersama-sama dengan kami di Jepang, di Ishikawa ya. Mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya dalam keadaan sehat, dan semuanya dalam keadaan iman yang tinggi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, izin saya menyampaikan sharing ya, sharing file. Mudah-mudahan ini bisa dilihat. Sudah tertampil Pak ya? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Fakhrul Razi ya, memang awalnya saya menyampaikan Quran Surat An-Nur ya, ayat 26 dan Quantum Entanglement, tapi insya Allah nanti ada di dalamnya ya. Tapi kalau itu saja kami rasa kurang begitu Pak, jadi kami tambahi ya. Siap, dan kami tambahkan 5G dan 6G ya. Jadi memahami Al-Quran ya, melalui pengembangan teknologi 5G dan 6G ya, kemudian quantum communication nanti di dalamnya akan saya sampaikan bagaimana quantum itu nanti bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bukan quantum juga ya, 5G yang kita pakai sekarang ya, insya Allah kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu, adik-adik semua belum memakainya, mudah-mudahan segera datang di Padang. Ya, tapi kita sudah launching 5G bulan Juni 2021. Ya, itu juga banyak hal-hal yang kita ambil hikmahnya sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali begitu. Dulu waktu awal-awal saya meneliti ya, karena bidang saya bukan MIPA ini Prof Sukri ya. Bidang saya kan teknik ya, engineering, itu lebih banyak berbicara tentang hal praktis dan aplikasi. Kami mengira bahwa untuk bidang teknologi ya itu sulit gitu menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tetapi setelah meneliti, merenungkan ya, tadabbur ya, kita menemukan banyak sekali pola, banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan manusia yang itu pasti diciptakan dengan sebaik-baiknya dan diciptakan dengan ukuran yang terbaik. Tadi Prof juga menyampaikan itu ya. Semuanya diciptakan sesuai dengan ukurannya ya. Ya, jadi itulah biasa. Jadi dengan pengalaman kami seperti ini, ya, kami melihat bahwa semua bidang ilmu itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bukan hanya yang natural ya, bukan hanya MIPA saja Bapak dan Ibu ya, tapi semua bidang insya Allah bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling banyak potensinya di MIPA, dan saya mengharapkan teman-teman dari MIPA terus menggali dan menyampaikan kepada kami ya apa-apa yang teman-teman temukan di bidang MIPA ya, itu terkait dengan pengembangan kita dan hikmah yang bisa kita ambil sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu judul yang akan kami sampaikan, dan nama saya Khairul Anwar ya, sekarang menjadi direktur di Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi, atau dalam English The University Center of Excellence for Advanced Intelligent Communication di Telkom University. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fakhrul tadi, lab kami yang lama Pak. Oh gitu. Sudah berubah menjadi ICOM sekarang karena sudah menjadi pusat unggulan. Jadi diakses oleh kementerian, dan alhamdulillah kita menjadi salah satu pusat unggulan iptek di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah, dan untuk bidang ini tidak boleh ada kampus lain yang sama. Iya, Prof. Jadi ya, insya Allah ini hanya satu-satunya di kampus kami untuk bidang Advanced Intelligent Communication. Jadi memang kami mentargetkan ini untuk 6G ya. Jadi artificial intelligence ya, artificial intelligence yang advance-nya ya. Kita bercita-cita begitu mengembangkannya untuk telekomunikasi. Semoga. Dan sekarang, amin, makasih Pak. Sekarang sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group, ya insya Allah sampai tahun depan. Jadi saya dipercaya sejak tahun 2017, ya. Mudah-mudahan tahun depan sih selesai ya bagian saya, tapi nggak tahu nanti kalau misalkan masih ditunjuk lagi di Asia Pasifik. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik bagi dunia dan bagi Indonesia insya Allah. Amin.
Kemudian sekarang sebagai chairman di IEEE Indonesia Section juga ya. Ini tahun kedua saya di IEEE Indonesia. Sebelumnya waktu di Jepang saya IEEE Nagoya. Ya. Nagoya Section itu memasukkan Ishikawa itu termasuk Nagoya Section dulu. Nah, itu kira-kira perkenalan dari kami, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Pakhrur ya bahwa saya masuk ITB 96, kemudian lulus doktor tahun 2008, menjadi dosen di Jepang sejak 2008, kemudian diminta kembali ke Indonesia pada 2016. Ini penghargaan saya di California, di Amerika. Ini mewakili benua Asia, Pak. Waktu itu diambil 5 mewakili setiap benua, dan alhamdulillah saya mewakili benua Asia dan mendapat penghargaan juga dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Ini tahun 2006 ya, 2006. Kemudian ini rezeki kami yang tidak terduga bahwa teknologi yang saya kembangkan waktu doktor itu menjadi standar internasional di 2 dokumen ITU ya. ITU ini memang standar tertinggi di dunia untuk bidang telekomunikasi. Dulu waktu mahasiswa mimpi saya adalah hanya bermain ke Jenewa untuk ke kantor ini begitu, Pak. Tapi Allah SWT memberikan rezeki bukan hanya main tapi menjadi standar di dalamnya begitu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman untuk bermimpi sebaik mungkin ya. Tidak ada kesombongan di dalamnya, untuk memberikan kontribusi terbesar kita gitu. Karena hidup kita hanya sekali seumur hidup, maka berikanlah yang terbaik begitu. Dan insya Allah Allah mengabulkan keinginan kita, Bapak dan Ibu ya, teman-teman semua. Jadi bercita-citalah sebaik mungkin dan setinggi mungkin. Kemudian ini penghargaan saya Ahmad Bakri di Jakarta tahun 2014 ya. Kemudian ini penghargaan 2019, dan alhamdulillah saya tahun 2021 menjadi dosen terbaik nomor 1 Telkom University. Alhamdulillah ya. Dan lab kami juga menjadi lab terbaik di Telkom University untuk grant yang kami dapatkan di luar negeri maupun di dalam negeri, Pak. Ya, ini mudah-mudahan menyemangati kita semua ini, Pak. Amin, Pak. Amin, amin. Baik, Bapak dan Ibu ya, ini saya langsung juga ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Pakhrur, AdWiTech itu adalah Advanced Wireless Technology. Kami menggunakan nama ini sampai 2019 karena 2020 diminta ganti oleh kementerian ya, karena harus fokus ke teknologi yang dikembangkan begitu, Pak. Kalau wireless technology ini terlalu general katanya. Jadi kita diminta ganti. Kita sempat nego ke kementerian karena nama AdWiTech sudah terkenal di IEEE juga. Sayang kalau ganti begitu. Tapi karena sudah keputusannya begitu, ya udah akhirnya kita ganti tahun 2020 menjadi Advanced Intelligent Communication. Ini mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan prestasi dan mempersembahkan yang terbaik untuk umat manusia. Insya Allah. Amin. Amin. Nah, rekan-rekan semua ya, untuk mengawali kenapa kita harus menemukan hal baru, menemukan teknologi baru, ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Sukri tadi ya. Maka ini motivasi berikutnya ya, motivasi berikutnya kenapa kita harus berkontribusi. Jadi rekan-rekan, ini saya tampilkan 2 buku ya. Yang di atas ini adalah tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2000. Ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini mungkin teman-teman bisa dapatkan di toko buku. Ya, ada berbagai warna mungkin ya, tapi judulnya seperti ini. Tapi ada buku baru yang mungkin agak lama juga ya, nggak baru-baru amat, ini agak lama juga. Cuman sepertinya tidak beredar di Indonesia. Jadi A View from the Year 3000. Jadi pandangan dari tahun 3000. Ini tahun 2000, ini 3000, berarti kan 1000 tahun. Ya. Padahal sekarang baru 2021. Ini tahun 3000 gitu. Jadi ceritanya ini penulisnya sama ya, Michael H. Hart ya. Dan tapi kisah di dalam ini karena ini tahun 3000, jadi ini cucu ke generasi ke-7-nya Michael Hart. Jadi Michael Hart punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak. Nah, itu ceritanya di dalam buku ini adalah cucu tadi itu membuka dokumen keluarga ya, jadi ada perpustakaan keluarga begitu, dan menemukan buku
100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2000. Dan setelah membaca buku tersebut, ya cucunya tadi di sini diberi nama Arturo Cucchini ya. Cucunya itu Arturo Cucchini namanya, di tahun 3000 itu menemukan bahwa ranking yang dibikin oleh buyutnya adalah Michael Hart ya. Ini keliru gitu di tahun 3000 itu. Jadi dia menulis kembali ya ranking orang-orang berpengaruh di dunia tahun 3000. Dan rankingnya ada ini, teman-teman, kalau ini di atas tahun 3000 ya. Jadi kalau di Michael Hart di buku ini menuliskan Rasulullah itu nomor 1. Baru di bawahnya Isaac Newton, kemudian Yesus, kemudian Buddha, kemudian Konghucu, kemudian Santo Paulus. Jadi ada 2 poin yang penting di sini. Yang pertama adalah Rasulullah itu nomor 1. Yang kedua adalah ilmuwan hanya 1 orang, yang lainnya ahli agama semua. Ini di 100 tokoh paling berpengaruh tahun 2000. Nah, tahun 3000 Michael Hart itu menulis Rasulullah tidak lagi nomor 1, teman-teman. Jadi Rasulullah nomor 5 di sini. Nah, nomor 5 di sini. Atau kalau dimasukkan tokoh fiksi, ya, tokoh fiksinya dimasukkan Rasulullah nomor 6. Ini saya remove tokoh fiksinya saya remove. Karena tokoh fiksinya itu akan lahir di tahun 2300-an. Sekarang kan 2021 kan. Nah, tokoh fiksinya akan lahir di tahun 2300 dan dia nomor 1. Nah, ini dalam tabel ini saya remove. Maksudnya untuk kita melihat seandainya kita melihat hanya tokoh-tokoh yang real, ini kan tokoh real semua nih. Ini bukan fiksi ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, di tokoh real ini Rasulullah ditaruh nomor 5 ya, dan Yesus nomor 4. Nah, nomor 1, 2, 3 sama nomor 6 itu ilmuwan semua. Jadi nomor 1 Isaac Newton, nomor 2 Johannes Gutenberg, kemudian Euclid. Ya, ini Euclid ilmunya masih saya pakai sampai hari ini Bapak dan Ibu ya. Termasuk di dalam 5G yang kita pakai itu pakai Euclidean matematik. Di dalam modulasi 5G itu kita masih pakai ini. Terus master ya. Di sini tokoh agama hanya 2. Ya, berarti ilmuwannya bertambah di tahun 3000. Nah, sebenarnya poin saya utamanya bukan jumlah ilmuwan ya. Poin saya adalah kenapa Rasulullah ditaruh nomor 5 yang awalnya nomor 1. Ini adalah menyedihkan kalau bagi saya Bapak dan Ibu ya. Dan mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu juga demikian. Kita penasaran kenapa Rasulullah tidak lagi nomor 1 di tahun 3000. Ya. Ini saya loncat aja. Nah, alasannya adalah karena di tahun 3000 ya, Islam itu pengaruh Islam itu sangat sedikit ya. Has had little residual effect on the culture of the modern world. Jadi kontribusi umat Islam atau kontribusi dari ilmuwan Muslim itu sedikit menurut buku ini ya. Neither in science nor politics nor art is the modern world much affected by Islam. Ya, neither berarti kan tidak kan. Whereas it continues to be affected ya indirectly ya by Christianity. Jadi peninggalan agama Kristen itu lebih besar daripada peninggalan agama Islam di tahun 3000. That is the main reason why I have concluded that Muhammad, while certainly one of the most important figures in the history, should be ranked lower than Yesus. Makanya ini alasan Michael Hart menaruh Rasulullah itu di bawah Yesus, karena di tahun 3000 kontribusi umat Islam itu hampir tidak ada. Makanya saya ingin menyemangati teman-teman semua ya. Mari ya kita ilmuwan Muslim ini semangat begitu, semangat meneliti, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari keuntungan pribadi apalagi seperti itu ya. Tapi kita adalah berkontribusi untuk agama kita dan umat manusia ya. Umat manusia berarti general, termasuk agama yang lain gitu. Semangat kita harus seperti itu. Jadi prediksi dalam buku ini tidak benar begitu. Saya pengennya prediksi buku ini tidak benar di masa depan. Karena umat Islam itu bagus begitu. Umat Islam kontribusinya besar kepada sains dan teknologi, kepada kehidupan kita. Nah, kalau kita sekarang do nothing, maka bisa jadi prediksi ini benar gitu. Dan saya pengen prediksi ini salah, teman-teman ya. Saya pengen prediksi ini salah, sehingga
Rasulullah itu tetap menjadi nanti nomor 1 di ranking tahun berapapun begitu. Karena pendidikan, ajaran dari beliau itu merasuk sampai hari ini, sampai ke setiap generasi. Oke, itu poin yang motivasi kita ya. Motivasi kedua adalah sekarang tahun 2020 atau 2021 ya. Tadi kan berarti di buku yang merah ini ada 24 ilmuwan ya, dari 100 tokoh penting. Sedangkan di tahun 3000 itu ada 65 ilmuwan dari 100 tokoh penting. Nah, beberapa ilmuwan itu lahir tahun 2200, 2300, 2500, masih jauh dari sekarang. Ya, dan saya ingin teman-teman dari anak cucu kita nanti ada yang menjadi ilmuwan hebat. Ya, atau bahkan kita sendiri yang menjadi ilmuwan hebat gitu. Ya, kalau nggak kita, anak cucu kita, kalau nggak kita ya cicit kita. Seperti itu. Jadi semangat ini harus kita turunkan terus kepada semua generasi. Oke. Nah, kenapa demikian ya? Selain tadi adalah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya. Yang kedua adalah untuk kita dapat pahala nanti insya Allah kalau amal jariah, kalau ilmu kita banyak dan karya kita besar. Ya. Ada motivasi lain, yaitu orang yang berilmu dijamin Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Ini di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini hafal, saya yakin teman-teman paling hafal ini ayat, terutama untuk bidang akademis ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca dari sini ya. Walladzina utul ilma darajat. Dan mereka itu ya, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang biasa atau orang-orang awam yang sedikit ilmunya. Kemudian kecuali ilmu yang khusus ya. Jadi teman-teman, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi ilmu khusus dan ilmu umum. Ilmu khusus hanya turun kepada Rasul dan turun terakhir itu kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak turun lagi kan terakhir. Maka yang turun lagi hanya di yang ilmu ammah di sini ya, turunnya melalui ya jalan tidak formal ya, yang disebut sebagai ilham ya, al-ilham. Kemudian turunnya langsung, jadi tidak melalui perantara ya. Jadi turunnya dari Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ilmuwan tadi langsung. Dan ilmuwannya ilmuwan general ya, tidak hanya ilmuwan muslim saja. Jadi ilmuwan general, makanya kalau saya ditanya, Pak, kenapa orang Jepang tidak beragama Islam tapi idenya bagus-bagus begitu ya. Ya karena mungkin mereka berusaha dan Allah memberikan mereka ilham. Nah, kita ya sebagai seorang muslim yang insya Allah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kalau bagi saya teman-teman ya lebih mudah gitu kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami ilham. Ya, berikanlah kami ilham sehingga kita bisa mempelajari, sehingga kita bisa merenungkan al-ayatul kauniyah, ayat-ayat alam semesta, yang itu bisa menjadi ya bukti dari kebenaran Al-Qur'an. Ataupun kalau tidak mendapatkan, maka kita bisa mengambil isyarat ya, kita bisa mengambil isyarat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Sukri, ya kita mengambil isyarat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian ilmu yang kita kembangkan menjadi sarana hidup ya, dan kebenarannya kita harus pahami bahwa kebenarannya adalah eksperimental, bukan kebenaran mutlak sebagaimana kebenaran Al-Qur'an. Dan itu semuanya ya misalkan 5G, 6G yang kita kembangkan itu hanya sebagai sarana ya teman-teman ya, bukan sebagai tujuan utama. Ini hanya sarana hidup kita untuk memudahkan kita beribadah, memudahkan memakmurkan bumi dan sebagainya kan. Kita bisa mengontrol CO2, bisa mengontrol bencana seperti itu kan. Ya, itu adalah karena teknologi yang kita kembangkan. Dan semuanya adalah untuk al-insan, ya, adalah untuk manusia. Nah, kemudian poin 3 yang saya tulis di sini adalah di antara yang lebih berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi pemimpin, maka belajar terus teman-teman ya. Belajar terus, karena orang yang berilmu itu lebih berhak gitu untuk menjadi pemimpin. Terus kemudian ini yang paling membuat deg-degan ini ya. Ya, jadi tadi juga disampaikan oleh Prof. Sukri ya. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Innama yakhsyallaha, ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambaku
al ulama adalah orang-orang yang berilmu. Jadi semakin kita mempelajari itu kita semakin bergetar, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya biasanya kalau orang meneliti dengan benar ya, itu adalah orang-orang yang insya Allah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu di dalam yang dia teliti itu kontribusi kita itu very small. Ya, banyak pola-pola, banyak case yaitu di luar kemampuan kita gitu. Dan itu yang mengetahui itu ya hal-hal kecil sampai dalam itu yang mengetahui itu ilmuwan. Mungkin orang awam nggak akan sampai bisa kan kita jelaskan very detail gitu ya. Yang mengetahui itu ilmuwan. Makanya ilmuwan itu ketika dia benar dan imannya baik, maka dia makin takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman kalau kita mempelajari ilmu, menambah ilmu terus ya, maka ini menjadi jalan tersampaikannya ilmu Allah kepada umat manusia. Teman-teman bikin publikasi, teman-teman bikin presentasi, ya, teman bikin seminar seperti ini ya. Ini adalah menjadi jalan tersampaikannya ilmu Allah kepada umat manusia. Terus yang terakhir ya ini ya, bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini saya senang sekali ini prediksi di beberapa studi internasional itu ada yang memprediksikan bahwa Indonesia itu menjadi sumber penghasil barang elektronik ya, penghasil perangkat elektronik di masa depan ya, dan kontribusi di bidang wireless yaitu makin besar di masa depan. Ketika membaca studi itu saya senang sekali, mudah-mudahan ini adalah benar begitu ya, dan kita harus menyongsong kebenaran itu dengan kita layak untuk menjadi bangsa yang memimpin peradaban begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kuliahlah dengan baik. Kalau mengajarlah dengan baik. Karena siapa tahu ya yang kita ajar nanti menjadi pemimpin kita di masa depan. Atau siapa tahu ya teman-teman ketika belajar ya teman-teman akan menjadi orang-orang pemimpin hebat kita di masa depan. Maka semuanya harus yang terbaik. Kemudian ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan, jadi insya Allah kita mengembangkan semua itu adalah ikhlas lillahi ta'ala ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Ya untuk apalagi ini teman-teman kita di dunia ini kan. Kalau misalkan mencari uang setelah dapat uang and then what? Mencari ketenaran setelah dapat ketenaran and then what? Ya, apalagi yang kita cari dalam dunia ini kecuali adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita salat, puasa, tilawah, qiyamul lail ya, dan amalan ibadah yang lain itu nanti berhenti ketika kita meninggal dunia kecuali amal jariah. Nah, amal jariah ini wallahu alam sumbuik ya, sumbuik ini kan waktu kan ya. Ini wallahu alam sampai infinite mungkin ya. Sampai sampai hari kiamat mungkin ya, itu akan mengalir terus ya. Dan kalau misalkan teman-teman memperbanyak sumbuye ya, sumbuye adalah amalan, makin banyak amalan-amalan yang amal jariah ini makin bisa ini menembus garis merah ini gitu. Dan kita tahu garis merah untuk bangsa kita ya itu ya sekitar umur 67 tahun atau 71 tahun ya 70-an tahun. Berbeda dengan garis merah negara-negara lain. Misalkan Jepang ini kan sampai 80, di atas 80 tahun garis merah ini. Kalau kita pendek ini teman-teman. Maka dengan umur kita yang pendek itu, rata-rata life expectancy ya, itu yang pendek, maka marilah kita berkontribusi besar begitu ya. Sehingga kita makin banyak nih amalan jariah. Ya dengan kalau bahasa Jepang gambate ya. Pokoknya gambate semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Kemudian selain motivasi tadi, kita juga saya juga menyarankan kepada teman-teman dan saya sendiri untuk memahami Quran surat Ali Imran 103 ya. Jadi di dalam surat ini kan menyampaikan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi marilah kita berkolaborasi. Ya, jangan kita terpecah-pecah. Jangan kita ya sendiri-sendiri gitu. Dan ini sudah proven dari teknologi ini kan, dari turbo coding di dalam telekomunikasi yang dipakai di 4G turbo coding Bapak dan Ibu ya. Ini prinsipnya seperti ini. Jadi ada decoder 1 dan decoder 2 dia exchange the log likelihood ratio atau LLR
yang hitungannya adalah probability, conditional probability y given x equal to 0 divided by y given x equal to 1. Ini saling ditukar. Ya, ini yang kami sebut trust ya, ini kan kepercayaan sebenarnya. Kalau D1 percaya bitnya 0 atau 1 dikirim. Ya, D2 juga begitu. Oh, kalau teman saya mengirimkan itu berarti saya koreksi begini. Dan ini yang menggembarkan dunia telekomunikasi Bapak dan Ibu ya. Karena orang-orang give up dulu tahun 93 kan, ini teknologi ini ditemukan tahun 93. Sebelum tahun 93 itu orang-orang give up karena wah kayaknya nggak mungkin dah kita mencapai efisiensi sampai non limit. Karena harus memorinya besar, memori besar itu nggak cukup, kalau di hardware itu susah. Akhirnya ada orang Prancis namanya Biro ya, itu mengusulkan ini exchange ya, exchange LLR dan decodernya 2, dan decodernya ini decoder sederhana. Orang-orang pengennya dulu memori 12. Memori 12 kan sekitar 10 tahun. Kalau kita anggap satu state itu 1 hari ya, itu 10 tahun. Tapi dengan turbo itu hanya memori 2 atau memori 3 ya. Memori 3 kalau turbo, itu kan 2/3 kan 8. 8 kan hanya semingguan, 8 hari. Nah, 8 hari yang bekerja sama itu mengalahkan orang yang otaknya itu bisa menghafal 10 tahun. Itu kan menggembarkan dunia. Masa sih bisa gitu. Dan memang benar teman-teman ya Bapak dan Ibu, ini bisa gitu. Hanya dengan saling percaya dan exchange. Ini yang saya maknai kolaborasi. Ya. Kalau dari huruf kanji orang Jepang ya ini chikara ya, ini chikara atau power. Kalau ini kyoryoku, kyoryoku itu kerjasama. Jadi orang Jepang menilai orang yang bekerja sama itu, ini angka ini 10 ya, ini 10 terus ini 3, ini bisa jadi 10/3 nih. Jadi orang yang bekerja sama itu nilainya 10/3 atau 1000 kali daripada orang yang just di add ya, just hanya dijumlahkan saja. Kalau orang bekerja sama nilainya itu lebih tinggi daripada yang dikumpulkan saja. Makanya Ali Imran 103 itu demikian. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi ini nanti kalau sudah tidak ada COVID ya, kita ramaikan kembali masjid ya. Sekarang kan mungkin masih ada yang masih dibatasi gitu ya. Nah, ini kan bagian dari itu teman-teman semua. Oke, terus saya lanjut. Executive summary ini saya khawatir kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang tidak bisa mengikuti all, mudah-mudahan bisa menangkap dari executive summary ini ya. Jadi yang pertama adalah al-hikmatu dhallatul mu'min. Ya. Hikmah itu adalah sesuatu yang dicari orang mukmin, haitsu wajadaha, ya, dimanapun ia menjumpainya, akhodaha, maka ia boleh mengambil. Ya. Ini yang kami lakukan juga ya selama saya 14 tahun di Jepang. Kalau saya menemukan hikmah dari budaya Jepang atau dari orang Jepang yang baik, itu saya ambil. Misalkan disiplin, kemudian menghargai orang, kemudian bekerja dengan serius dan maksimal, ya itu kan budaya-budaya yang baik. Dan itu kita harus ambil. Ya, jadi hikmah adalah sesuatu yang dicari oleh orang mukmin, dimanapun ia menjumpainya maka ia boleh mengambilnya. Kemudian orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu ya. Tadi sudah kita sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadabbur Al-Qur'an yaitu adalah pemikiran komprehensif kepada akhir dari petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Ya, jadi tadabbur, jadi perenungan komprehensif itu total ya, kepada akhir dari petunjuk Al-Qur'an. Jadi kira-kira apa nih ujungnya apa gitu, atau makna terakhirnya apa gitu. Kan dari kata dubur di sini ya. Itu kan seperti itu. Jadi akhir atau ujung. Kemudian tidak ada imajinasi yang paling baik dan indah daripada memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya termasuk melalui sains dan teknologinya. Ini include sains dan teknologi teman-teman ya. Jadi kalau kita mau berimajinasi tidak ada yang lebih baik selain memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Kemudian bangsa memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir ya ini, di poin terakhir saya ini adalah quantum entanglement adalah salah satu enabler di 6G dan dapat menjadi salah satu jalan kita menambah pemahaman kita akan Al-Quran. Ya, jadi quantum
itu adalah mungkin nanti teman-teman fisika bisa mengoreksi kalau saya keliru ya. Ini yang saya pahami adalah partikel terkecil ya dalam fisika mekanik yang tidak mengikuti hukum biasanya gitu. Jadi dia diskrit ya. Dia diskrit, tidak continuous. Jadi kalau eksperimen pertama itu kan dikira eksperimennya salah, padahal benar gitu. Karena kan kok tidak continuous radiasi energinya begitu ya. Nah, padahal itu adalah kuantum, memang dia diskrit ya, atau tidak continuous atau spot-spot begitu. Dan itu mudah-mudahan ya ini menjadi jalan kita untuk menambah pemahaman kita akan Al-Qur'an dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Nah, teman-teman ini cara kita untuk tadabbur pada Al-Qur'an ya, itu kalau bayangan saya seperti ini ya. Jadi if you frequently use a route, you will know every details of the route. Jadi jika teman-teman bisa route jalan ya, route ROAD ya, bisa jalan atau rute ya. Nah, ini jika kita melewati sebuah jalan dan terus-menerus melewati itu, kita akan hafal gedungnya warnanya apa, jalannya ada lubang di mana, kemudian ada toko apa di situ. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an terus-menerus, kita juga akan hafal, teman-teman. Di mana ayatnya, terus ayatnya berbicara tentang apa. Begitu ya. Sehingga kalau teman-teman meneliti itu langsung nyambung. Ya, misalkan meneliti apa, langsung nyambung ayat ini, langsung nyambung hadis ini gitu. Karena teman-teman banyak membacanya, banyak mengkajinya, ya, maka akan hafal itu jalan itu gitu. Setiap lekuk-lekuan, setiap gang yang ada di jalan itu hafal. Nah, Al-Qur'an pun juga begitu. Kalau teman-teman banyak baca, maka teman-teman akan hafal setiap gang, setiap toko di jalan itu di dalam ayat itu gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sekedar intermezzo dulu di awal agar nggak pusing dulu ya. Jadi intinya hikmah ya. Pertama adalah hikmah tadi entah dari budaya atau ini adalah hikmah dari pengembangan teknologi, teman-teman. Ya, ini quantum teleportation. Ya, quantum teleportation itu seperti ini gampangannya ya. Jadi teman-teman punya qubit di sini, itu bisa tiba-tiba loncat muncul di sini. Gitu. Ya, dengan cara teman-teman melakukan entanglement. Ini disebut entanglement. Yaitu ini sebenarnya Einstein, Podolsky, Rosen ya, yang menemukan. Sebenarnya mereka menanyakan memprotes kuantum sih sebenarnya waktu itu. Dianggap tidak lengkap ya, ilmu yang tidak lengkap, tapi ternyata malah protesannya itu bermanfaat untuk kuantum. Jadi kita pakai untuk entanglement ini dan bisa melakukan teleportation. Teleportation kan pindah tempat dalam sekejap. Nah, ini kita juga bisa dengan entanglement kita bisa mengukur another qubit itu sekejap mata, teman-teman. Ya, walaupun kalau misalkan mengirimkan ya, mungkin ini ada yang bertanya klasik, ya ini klasik. Sistem klasik mungkin nggak melawan relativitas Einstein mungkin ya. Kan ini Einstein dulu khawatir ini melawan relativitas Einstein gitu. Karena kan bisa pindah sekejap mata gitu. Nah, itu yang kita bisa lakukan sekarang itu state ya. Walaupun baru state tapi setidaknya ini membuka pemahaman kita ketika Nabi Sulaiman meminta ada ilmuwan di sana yang ada seseorang yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata kan. Kan ada yang bisa, siapa yang bisa memindahkan sebelum saya berdiri gitu. Apakah ada yang lebih cepat, terus kemudian ada yang bisa memindahkan sekejap mata. Nah, itu kan sebenarnya yang pindah material. Nah, kalau kuantum ini bukan material, teman-teman, ini mungkin masih jauh dari sana ya. Tapi setidaknya udah memulai membuka pemikiran gitu, bahwa hal-hal seperti itu tuh possible. Karena sekarang quantum state ini bisa berpindah juga, bisa mengalami teleportation. Dari Alice ke Bob, ya ini bisa pindah. Jadi misalkan kita transmit di bumi ya, foton yang kita transmit itu, ya quantum, salah satunya bisa kita pakai ya, di praktis itu dengan foton ya, dengan cahaya teman-teman ya. Dengan foton, kemudian kita transmit, nanti bisa muncul di planet yang lain. Ini foton C ini. Asalkan kita lakukan entanglement. Nanti terakhir akan saya bahas apa itu entanglement. Dan ini sistem ini ya mulai dipakai untuk 6G teman-teman ya. Kalau di 5G masih belum. Ya, ini dipakai terutama untuk security ya. Karena kan security itu menjadi bagian penting untuk teknologi masa depan.
karena makin banyak connected devices, connected human, yaitu jaringan makin luas lah di masa depan, maka poinnya nanti adalah security gitu. Dan ilmuwan banyak melihat bahwa kuantum ini security-nya luar biasa. Jadi termasuk quantum computing ya, itu ditakutin karena bisa menjebol security klasik dalam 0,01 detik. Itu bisa langsung jebol. Padahal kalau superkomputer biasa itu 10.000 tahun belum jebol juga. Tapi kalau kuantum dalam 0,01 detik bisa jebol. Akhirnya banyak mengkhawatirkan orang ya, termasuk blockchain itu sekarang itu mereka was-was ya, with the rise of quantum computing. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan saya lanjutkan. Ini tren di telekomunikasi ya. Kita kan sekarang 5G ya, teman-teman, dari tahun 2020. Rilis 2021 kemarin, termasuk di kampus kami di Telkom University, itu kampus pertama yang turut melaunching 5G ya. Itu di Indonesia di Juni kemarin, dan saya termasuk yang ikut di dalamnya. Dan kita nanti punya 6G tahun 2030, punya 7G tahun 2040, punya 8G tahun 2050. Setiap 10 tahun sekali telekomunikasi berevolusi atau berubah begitu. Dan mungkin handphone kita juga akan berubah setiap 10 tahun. Nah, ini poin saya adalah era elektromagnetik atau elektronik itu mulai berubah nanti ke era fotonik dan kuantum. Ya, dan ini prediksi dari 6G Summit di Finland tahun 2019. Itu kuantum ada di tahun 2040-an. Tapi ini sekarang sudah mulai ditarik ke 6G ya, teman-teman ya. Jadi mulai dipakai untuk quantum key distribution sama quantum radio access network. Mulai, ya mungkin nggak full tapi udah mulai ditarik ke arah 6G. Kenapa demikian ya? Salah satunya adalah kalau kita fokus kepada Turing mesin ya. Sekarang komputer yang kita pakai itu berbasis Turing mesin. Itu untuk beberapa case dia tidak mampu memberikan solusi cepat ya, kecuali dengan mesin kuantum gitu. Dan ini Google di tahun 2019 juga sudah mengklaim ya bahwa dengan komputer kuantum mereka bisa melakukan eksekusi kuantum task itu dalam 200 detik ya, sedangkan kalau komputer biasa atau superkomputer yang ada sekarang itu 10.000 tahun. Ya. Dan ini adalah contoh bagaimana resource itu nanti mengalahkan Turing machine. Ya, dan ini yang sekarang tren di dunia sejak 2019 kemarin, sejak Google membuat Sycamore ini. Kemudian di 6G ya, kalau di 5G ya ini bedanya 4G, 5G dan 6G ya, teman-teman ya. Kalau 4G kecepatan maksimumnya 100 mega, 5G 20 giga, dan 6G 1 tera, di atas 1 tera. Kemudian yang membedakan lagi mobility 350 km per jam, 5G 500 km per jam, 6G 1000 km per jam. Dan beberapa ada yang beda ya, nanti ada coding juga berbeda. Kalau di sini pakai turbo, di sini pakai polar sama Raptor, nanti saya sampaikan juga. Dan di sini belum ditentukan, kalau codingnya masih belum ditentukan ini teman-teman untuk 6G. Tapi termasuk riset kami juga mulai membuat coding untuk kuantum dan coding untuk elektronik atau elektromagnetik klasik. Kami melakukan dua-duanya untuk kuantum sama yang klasik. Dan ini quantum communication and quantum computing sudah masuk, yang di sini tidak ada. Kemudian artificial intelligence, ini juga demikian. Ini AI, di sini tidak ada gitu. Ya, jadi ini yang membedakan 4G, 5G, dan 6G. Dan beginilah perkembangan ilmu pengetahuan. Dan saya ingin kontribusi umat Islam itu besar. Ya, di bidang masing-masing ini teman-teman, tidak harus telekomunikasi. Di bidang masing-masing, silahkan dicari yang keahlian yang teman-teman bagus di situ, kemudian dicari kontribusi yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian ini standar internasional 3GPP. Ya, di sini ada 3 jenis coding, cuman yang akan saya bahas hanya 2 saja, ya quasi cyclic sama polar. Nah, saya mulai dari polar dulu ya. Nah, polar coding ini ditemukan tahun 2009 oleh Erdal Arikan dari Turki. Ya,
Ini presentasi Arikan di 2011 ya. Beliau menemukan polar code ya yang tersusun dari XOR. Ini kan sederhana XOR saja. Jadi ini bit, kemudian ini di XOR. Hanya dengan menyusun very simple seperti ini, teman-teman ya, itu Erdal Arikan itu bisa melakukan polarisasi. Jadi channel yang awalnya abu-abu ya, W ini abu-abu itu bisa terpolarisasi menjadi bagus sekali sama buruk sekali. Problem manusia itu adalah ketika tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk kan ya. Makanya kan kita ada berdoa, apa ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik. Ya, ya. Itu adalah itu. Nah itu problem di telekomunikasi juga begitu. Ketika channel itu kita nggak tahu ini channel yang buruk atau channel yang baik ya, maka polar code itu melakukan pemisahan. Dan yang tengah-tengah ini adalah subhat. Ya, subhat dalam bahasa kita ya. Di dalam agama kita kan juga begitu. Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas ya. Innal halalan bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi yang halal jelas, yang haram yang juga jelas, dan barang siapa meninggalkan yang samar-samar, oh ya, dan diantaranya ada yang samar-samar, dan barang siapa meninggalkan yang samar-samar ini, maka dia telah menjaga dirinya dan agamanya. Nah, kalau di dalam telekomunikasi, informasi itu hanya dikirimkan melalui channel yang baik-baik saja. Nggak pernah informasi dikirimkan lewat yang subhat maupun yang buruk seperti ini. Maka kehidupan kita juga begitu, teman-teman. Mari kita isi waktu-waktu kita itu hanya dengan kebaikan-kebaikan saja. Ini di polar code yang nanti kalau teman-teman sudah punya handphone 5G ya, itu sudah ada isinya ini. Ya, atau BTS ya, itu sudah isinya polar code. Terus kemudian rahasianya ini yang tertarik matematika nanti saya bisa menjelaskan ya. Intinya dengan melakukan XOR ini very simple ini tuh bisa terpolarisasi menjadi min-min sama plus-plus. Ya, jadi contohnya misalkan awalnya 0,25 itu menjadi terpolarisasi menjadi 0,0625 atau 0,4 kan jadi naik. Ya, dari sini dikonvert dari ke sini ya. 0,5 sama 0,9. Kalau blok lainnya dinaikkan lagi itu menjadi terpolarisasinya banget. 0,99 kan mendekati 1 sama menjadi makin buruk. Ya. Dan informasi itu ditaruh di 0,99, kalau perlu 3, ini 3-3-nya dipakai kecuali yang 1. Kalau misalkan perlu 2, hanya yang baik-baik saja dipakai di sini. Nah ini contohnya ya. Terus kemudian cara decodingnya ini juga menggunakan Al-Baqarah ayat 216. Jadi di bagian ini ya, wa asa ang takrohu syai'an ya wa huwa khairun wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal dia sebenarnya baik bagimu ya. Wa asa ang tuhibbu, bisa jadi engkau menyukai sesuatu ya wa huwa syarrul lakum. Sebenarnya itu buruk begitu. Ini sebenarnya ayat tentang perang. Ya, ayat tentang perang, tetapi ini bisa kita ambil hikmah ya untuk kehidupan kita juga dan untuk cara decoding juga ya. Jadi ini adalah cara decoding yang biasa, itu selalu menduga yang ini pasti baik. Jadi ini baik 0,55. Ini juga milih yang baik ya 0,35. Terus ini di antara kedua ini 0,25. Padahal ada yang lebih baik di sini 0,26, tapi tidak terpilih. Karena awalnya itu 0,45, awalnya dianggap buruk. Ya, padahal ujungnya baik. Ya, dan kita itu adalah makhluk yang tidak tahu ujungnya kan Bapak Ibu kita. Kita tidak tahu ujung dari pilihan-pilihan kita. Maka yang kita bisa lakukan adalah meminta petunjuk pada Allah mana pilihan yang terbaik bagi kita kan. Nah, kalau di dalam coding ya, karena di dalam coding ini kita bermain dengan benda, maka yang ilmuwan lakukan itu memilih dua-duanya. Jadi yang buruk pun diambil karena bisa jadi ujungnya baik. Ya, akhirnya ini namanya list decoding. Jadi ini namanya list decoding dua list karena ini kan very short ya. Mungkin kalau nanti jumlahnya ada 1024 ini banyak sekali nanti tree-nya ke bawah. Nah, ini yang dilakukan oleh decoding itu memilih yang terbaik karena yang terbaik itu nanti error-nya paling sedikit. Ya, jadi proses XOR tadi ya itu nanti akan didecode dengan ini. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah bisa jadi misalkan kita mendapat suatu musibah ya. Nah, kita menganggap udah misalkan ujian nggak lulus terus kemudian handphonenya dicuri orang misalnya ya.
terus menganggap bahwa wah ini buruk, padahal bisa jadi itu baik begitu. Yang wallahu alam baiknya apa di masa depan ya. Maka yang bisa kita lakukan yaitu baik kita dalam ujian kebaikan maupun ujian yang menderita, maka kita tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lakukan dalam list coding yang ada di Polar Code itu seperti ini, Bapak dan Ibu, di 5G. Terus kemudian di 5G juga menggunakan konsep Redless Raptor. Ya ini kan kalau dalam analisis saya ya, ini coding ini menjelaskan Al-Baqarah 261 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi masalu itu permisalan atau perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah ya. Kamasali itu seperti habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai itu ya mi'atu habbah, ada 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, teman-teman, ini dulu ayat ini sering saya sampaikan di Jepang, terutama ketika menjelang Ramadan ya. Jadi tarhib Ramadan ya, itu kan nanti di luar Ramadan saja Allah melipat gandakan 700 kali gitu. Kan ini kan 7 dan setiap satu dari 7 kan 100, berarti kan 700. Apalagi di dalam Ramadan. Nah, di Jepang selalu saya pakai. Dan saya baru kepikiran ketika kembali ke Indonesia. Dari 2016 saya kembali ke Indonesia. Ayat ini kan sering saya pakai begitu ya. Kenapa Allah menuliskan bertahap gitu ya. 7 dulu baru 100. Kok nggak langsung seperti sebutir biji langsung 700 gitu ya. Kenapa bertahap begitu ya. Jadi terus kemudian mungkin dari sini tuh Allah punya rahasia sesuatu mungkin ya. Mungkin punya rahasia sesuatu, kenapa bertahap. Akhirnya saya punya ide juga, ini saya bikin bertahap coding. Coding bertahap, ya, pertama 1/7, kemudian yang kedua 1/100. Dan inilah konsep setiap dari sini itu dikirim ulang sesuai dengan kondisi channel. Ya, dan ini kondisi channel dengan adanya ini maka telekomunikasi itu bisa beradaptasi terhadap berbagai kondisi alam dengan adanya prinsip bertahap seperti ini. Ini kan bisa dikirim sesuai dengan request. Ya. Kalau satu langsung 700 itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena harus Bapak dan Ibu harus menunggu 700-nya jadi. Kalau ini enggak. Nah, konsep seperti ini. Nah, ini setelah saya lakukan uji coba ternyata luar biasa Bapak dan Ibu. Ini saya mendapatkan SNR itu bisa sampai minus 20 dB misalkan ya. SNR minus itu artinya level sinyal itu lebih kecil daripada level noise. Maka ini bagi kami ketika mengembangkan ini adalah wah ini cocok sekali untuk komunikasi antar planet gitu, atau deep space communication. Karena komunikasi antar planet kan sinyal kita lemah sekali dibanding dengan noise. Ya, maka itu memerlukan coding-coding yang seperti ini. Dan ini sedang kami kembangkan dari tahun 2019 sampai sekarang masih belum komplit. Ini mudah-mudahan segera komplit dalam beberapa, mungkin 2021 bisa komplit ini Bapak dan Ibu ya. Hanya satu ayat ini 3 tahun. Jadi memang lama sekali mempelajari satu ayat begitu ya. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang bidang pertanian itu bisa menerapkan juga untuk pertanian mungkin ya. Ini karena saya membaca satu tangkai gandum atau satu tangkai padi itu belum mencapai 100, baru sekitar 78 atau 86 gitu. Mungkin teman-teman di bidang pertanian bisa mengembangkan DNA-nya padi atau apa yang bisa menghasilkan 100 mungkin ya, untuk mencapai target dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Karena kan Allah membuat permisalan ya. Permisalan itu bisa jadi mungkin gitu. Ya bisa jadi mungkin itu ada gitu. Dan sekarang belum ada Bapak dan Ibu satu tangkai 100 ya. Mungkin ini tantangan bagi teman-teman di bidang pertanian. Kalau di bidang telekomunikasi tantangan kami seperti ini ya. Jadi kami bikin coding bertingkat dan setiap tingkat yaitu kami tes untuk 7 sama 100 gitu. Nanti kami akan tes 6 dengan 50, 5 dengan 200 misalnya. Ya, kami akan mencoba untuk meneliti rahasia dibalik dengan coding bertingkat dan nilai-nilai ini.
Ini masih belum selesai dan masih on the way, Bapak dan Ibu ya. Ini mohon doanya mudah-mudahan kami juga bisa segera selesai. Terus kemudian dalam beberapa hadis ya, ini juga kami dapatkan ya hikmah yang luar biasa ya. Ini dari hadis, dari arah tawaf ya, arah tawaf kita di Ka'bah ini kami terapkan pada quantum surface code ya. Itu kalau kami beri penomoran sesuai dengan arah Ka'bah ya, arah putaran tawaf gitu ya. Ini bisa membuat kita mendapatkan Gauss-Jordan elimination dengan matrix identity. Itu yang dicari oleh ilmuwan. Nah, pertama saya kan mengikuti banyak buku ya Bapak dan Ibu ya, banyak buku ngurut gitu dari kiri ke kanan. Itu nggak ketemu identitas, nggak ketemu matriks identitas. Ngurut dari atas ke bawah nggak ketemu, dari kiri dari kanan ke kiri nggak ketemu, dari atas ke bawah nggak ketemu. Terus gimana gitu caranya? Saya sampai 2 hari 2 malam itu berpikir ini gitu. Akhirnya kepikiran tawaf. Kepikiran tawaf, saya masukin dari kiri muter begini ya, langsung ketemu. Jadi saya row echelon matrix di Gauss-Jordan langsung ketemu identitas. Makanya ketika itu ketemu langsung saya ketemu logical operator X bar. Wah itu langsung kami senang sekali. Dan kemudian saya coba kan, siapa tahu ini kebetulan gitu ya. Saya coba dari muter kebaliknya ya, dari kiri ke kanan melawan arah tawaf, nggak ketemu lagi. Jadi memang harus seperti ini ternyata aturan penomoran kuantum pada surface code. Jadi nah ide-ide seperti ini, ilham-ilham seperti ini itu bisa teman-teman dapatkan ya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus serius teman-teman ya dalam meneliti. Ini saya mendapatkan kira-kira seperti itu, dan ini mungkin nanti kami akan tulis papernya dalam Symposium on Future Telecommunication Technologies, insya Allah. Sedang kita tulis. Terus kemudian untuk sampai 6G ya, kita masih punya 9 tahun. Jadi menurut saya masih ada nih waktu kesempatan yang bagus untuk kita berkontribusi untuk 6G ya. Ini kan IMT 2030 kan ya. Jadi nanti standarnya akan keluar tahun 2026. Jadi kita masih punya 1, 2, 3, 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun lah sebelum standar itu keluar. Jadi kalau kita tadi mau mengatakan prediksi dari Arturo Cucchioni atau Michael Hart tadi keliru, maka kita harus setiap tahun itu berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing Bapak dan Ibu semuanya. Terus kemudian ya 6G kan tadi 1 terabit per second ya Bapak dan Ibu ya, yang sudah saya sampaikan di tabel. Kemudian saya mencoba untuk membandingkan dengan kecepatan otak manusia ya, dengan anggapan 100 miliar neuron di dalam otak manusia. Kemudian proses setiap neuron itu 200 per detik atau 5 milisecond ya, update rate ya. Kemudian setiap neuron itu terkonek dengan 1000 neuron yang lain. Maka kita bisa menghasilkan speed computation itu 20 kali 10 pangkat 15 floating point atau flop, dan setiap operation itu kita anggap misalkan binary ya, dengan memproses data 20.000 terabit per second. Jadi 6G yang 1 terabit itu adalah 1/20.000-nya kecepatan otak manusia di dalam kepala kita. Ya, ini rata-rata otak manusia ya, jadi kita bisa bayangkan ya, nanti 6G nggak tahu nanti 7G apakah 20 tera atau 8G nanti 200 tera, makin cepat mendekati otak manusia. Nah, poin kita adalah ini Bapak dan Ibu ya, poin kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ya. Takwim itu kan sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat ya, misalkan tangan panjangnya segini ini adalah sudah terbaik gitu. Atau jari jumlahnya 5 itu sudah terbaik. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita itu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takwimnya, sesuai dengan kedudukannya. Jadi ini ya, proses di dalam otak ini juga menginspirasi manusia untuk menciptakan artificial intelligence ya. Itu kan prosesnya kan koneksi seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kan layer dalam artificial intelligence. Ini juga kita gunakan untuk 6G, untuk deteksi sinyal dan
error correction. Pak, udah jam 11, berapa menit lagi Pak ya? Pak, Ya, udah jam 11. berapa menit lagi saya bisa? Ya, boleh dilanjutkan, Prof. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Ini agar kita paham gimana sih kuantum bedanya dengan klasik begitu. Siap, Prof. Ya. Jadi teman-teman semua, Siap, ini Prof. Silakan, Prof. ya, terima kasih Pak. Ini perbedaan antara kuantum sama klasik ya. Jadi kalau misalnya ya, klasik itu 1 bit itu 1 koin, dan 0 itu dinyatakan dengan angka 200, dan 1 dinyatakan dengan gambar Garuda. Maka kalau teman-teman punya 11 koin, dan gambar Garuda 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian angka 2 buah, Garuda lagi, angka lagi, Garuda lagi, maka teman-teman bisa menyimpan satu angka 2021. Ya, kalau punya 11 bit, ya ini, maka teman-teman menyimpan 2021. Dan konsep ini yang dipakai dalam riset komputer biasanya ya, komputer di riset itu dinolkan semua. Jadi kalau ada error apa, ya gampangannya seperti itulah kira-kira. Ini state-nya itu diubah ke 0 semuanya. Tapi kalau kuantum tidak lagi seperti ini ya, teman-teman semua. Kalau kuantum itu koinnya itu berputar. Jadi koinnya berputar, maka state-nya tidak lagi 0 atau 1, tapi alpha get 0 plus beta get 1. Dan kalau ada 11 berarti ada alpha 1 sampai dengan alpha 11. Dan koin ini berputar semua. Nah, kalau koinnya berputar semua, maka koin ini ya, dengan asumsi koin tadi ya, kita bisa menyimpan dalam sebuah state ya, itu nilai 0 sampai 2047. Ya berarti kan ada 2048-an kan. 2048 nilai yang bisa kita simpan hanya dengan 11 quantum bit. Kalau klasik hanya 1 saja. Kemudian kalau dalam proses ya, proses perhitungan itu 1 step itu bisa mendapatkan 2 hasil kalau kuantum. Kalau klasik tidak. Jadi 1 step ya 1 hasil. Kalau mau hasil kedua ya nanti step kedua. Mau hasil ketiga, step ketiga. Kalau kuantum itu bisa sekaligus. Bisa 2 hasil atau 3 hasil dalam 1 proses. 4 hasil, 5 hasil. Makanya dia bisa menghitung dengan cepat. Bahkan bisa melakukan code breaking untuk kriptografi, untuk keamanan komunikasi, keamanan jaringan itu bisa ketakutan karena ada komputer kuantum, karena bisa menghitung bersamaan dalam satu sekali hitung gitu. Ini yang menakutkan keamanan jaringan masa depan karena bisa menghitung dengan sangat cepat. Ya misalkan seperti ini ya, klasik kan hanya 1, tapi kalau kuantum semuanya dalam 1 waktu itu semuanya. Dan kemudian nanti outputnya itu diambil dari probabilitas yang paling tinggi. Kan very short gitu. Nah, kalau klasik kan 1-1 gitu. Nah, ini contoh di klasik misalkan ya, ini imajinasi kuantum sama klasik ya. Jadi kalau klasik itu mobil kalau dari A, kalau dia turun dengan memanfaatkan energi kinetik dan potensial, maka dia akan hanya mencapai poin C kan, naik naik. Ini asumsinya nggak ada bensin ya, nggak ada energi lain bensin. Nah kalau kuantum, Bapak dan Ibu, itu bisa mencapai poin E, ya asal diukur di poin E. Ini kan seolah-olah bisa menembus ini kan. Nah, ini yang terjadi di kuantum, yang tidak terjadi di klasik. Makanya tadi teleportation, kemudian ada banyak aplikasi di kuantum itu memungkinkan gitu. Atau misalkan malaikat yang di dalam hadis iman, Islam dan ihsan itu kan ada seseorang yang pakaiannya serba putih, sangat rapi, tidak seolah-olah pergi dari tempat yang jauh, tapi menanyakan kepada Rasulullah apa itu, jelaskan kepada saya tentang iman, Islam dan ihsan. Itu kan malaikat yang berwujud manusia begitu ya. Nah, itu kan datangnya dari mana kita nggak tahu kan. Nah, itu kuantum bisa seperti itu nih teman-teman. Jadi dari A itu bisa muncul di E gitu. Padahal secara energi itu harus melalui D kan. Tapi dia bisa muncul di E. Ini yang disebut spooky action at a distance. Ya, yang Einstein tidak setuju itu kan bisa loncat seperti ini. Tapi ini benar karena dibuktikan setelah Einstein meninggal dunia ya. Ya, saat Einstein masih hidup dia masih tidak setuju, tapi eksperimen membuktikan ya, setelah Einstein meninggal dunia.
Ini contoh yang di kuantum yang kita pakai untuk telekomunikasi ya, dan terutama mungkin untuk 6G nanti kandidat terkuat untuk 6G itu quantum run sama quantum key distribution. Nah, kalau nilai tadi ada kita punya 300 quantum bit, maka kita bisa menyimpan angka ini di alam semesta. Jadi angka ini cukup untuk memberi nomor atom di alam semesta. Jadi 300 qubit. Nah, ini ilmuwan ini sedang mengembangkan ya, ini dari yang paling small ya. Ini sudah sampai 5.000 qubit. Nanti kan 300 qubit kan komputer NIS ya. Ini kan 300 qubit ini sudah cukup untuk menamai, memberi nomor alam semesta, nomor-nomor atom di alam semesta. Ini tahun 2020 ya, teman-teman. Udah pengembangan manusia udah sampai dengan 5.000 qubit. Ya, ini contoh programming kuantum dengan Python ya. Ini kemarin kami ikut training, alhamdulillah kita lulus ya, 6 orang lulus kuantum international training. Nah, terus kemudian ini menjadi tren di tahun 2021, ini quantum entanglement pada multiple access channel. Dengan adanya quantum entanglement, kita memiliki rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan rate yang konvensional. Maka ya saya menduga nanti kalau misalkan kita kecepatan lebih dari 1 tera, ya 7G, 8G, itu memungkinkan gitu dengan adanya kuantum ini ya. Karena kan areanya menjadi lebih luas. Kalau yang garis putus-putus ini klasik. Ya, ini yang menjadi hot sekarang ya. Ini riset saya di Jepang tahun 2013 sebenarnya untuk rumus ini ya, rumus ini sama pencapaian ini. Tapi sekarang 2021 karena ada kuantum berubah lagi menjadi lebih luas lagi. Nah, itu contoh perkembangan di dunia. Dan terakhir, ini slide saya terakhir, teman-temannya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Fakhrul Razi, adalah An-Nur ayat 26 dan quantum entanglement. Mari kita lihat An-Nur 26 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil khabithin ya. Perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Wal khabithuna lil khabithati, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan yang keji pula. Wat thayyibatu lit thayyibin. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, wat thayyibuna lit thayyibati, dan perempuan yang laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ulaika mubarrauna ya mimma yaqulun. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Nah, teman-teman semua, ya ayat ini sebenarnya terkait dengan hadisul ifki, yaitu tentang fitnah kepada Siti Aisyah ya ketika tertinggal dalam rombongan ya, sehingga ditemukan oleh seorang sahabat dan akhirnya tinggal berdua mereka. Yaitu adalah fitnah kepada Aisyah ya. Yang kemudian ya terjadi fitnah besar kan di Madinah ya, kemudian turun ayat ini yang menyampaikan bahwa perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Yang dari situ ya kita paham bahwa kalau kita ingin pasangan kita ya, suami atau istri atau teman juga begitu ya, kalau pengen teman kita juga baik ya, maka kita harus menjadi orang yang baik. Ya, dan itu yang terjadi dalam konsep itu, yaitu juga terjadi dalam quantum entanglement. Yang ini dengan rangkaian ini disebut synod ya. Ini control node. Ya, kalau dalam quantum ini qubit 0. Nah, ini misalkan kita itu 0, katakanlah 0 itu tidak berdosa. Asumsikan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tidak berdosa. Maka pasangan kita itu punya probability alfa dan beta. Alfa 0 plus beta 1. Nah, kalau di-entangle dengan kita, peluangnya itu hanya ada 2. Alfa 00, ya baik dengan baik, dan buruk dengan buruk. Beda dengan yang belum menikah. Kalau ini pasangan belum menikah. Nah, kalau tidak menikah, kemudian dia dipasangkan dengan kita, seandainya kita baik pun, maka output state ya dari sini itu adalah alfa 00 plus beta 10. Jadi baik dengan baik dan keji dengan baik, dan konsep ini berarti kan ini tidak di-entangle. Nah, kalau entangle dalam bahasa kami ya, ini dalam pemahaman kami ini bisa kita maknai ini menikah. Jadi kalau tidak dinikahkan ya begini,
Tapi kalau dinikahkan maka terpecah. Jadi tidak akan bercampur antara baik dengan buruk kalau dinikahkan. Kalau nggak nikah ya bisa tercampur seperti ini. Dan untuk membuktikan ini, itu saya harus melakukan measurement, ya Bapak dan Ibu ya. Measurement itu kita harus mengukur qubitnya. Apakah benar sih kalau misalkan yang satu 0, pasangannya pasti 0 gitu. Dan ternyata benar Bapak dan Ibu, yaitu benar dengan probability 100% atau 1, probability 1. Jadi kalau saya misalkan mendapati qubit pertama, qubit kedua 0, pasti pertamanya 0. Atau qubit kedua 1, pasti pertamanya 1, atau salah satu. Kalau pasangannya jelek, pasti satunya jelek. Kalau pasangannya baik, pasti satunya baik. Sedangkan yang ini baru ini tidak 100%. Maka dengan measurement, ya measurement seperti ini ya, post measurement state ya, maka saya memahami ayat ini benar adanya. Dengan kalau orang sudah menikah begitu ya, orang sudah menikah maka yang terjadi hanya seperti ini, bukan campuran antara 1 dan 0, tapi 0 semua atau 1 semua. Oke, mudah-mudahan ini menjadikan kita makin semangat untuk menjadi orang baik, agar pasangan kita adalah pasangan yang baik, dan seandainya kita belum menikah, ya agar teman-teman kita, lingkungan kita adalah lingkungan-lingkungan yang baik. Baik, demikian Bapak dan Ibu, Pak Fakhrul, presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih, Prof. Khairul. Jadi, Bapak